dasarnya hadis riwayat Nasai, Baihaqi, dan Al-Hakim. Dengan membiasakan membaca surat Al-Kahfi, kelak pada hari kiamat akan memancar cahaya dari bawah kakinya, serta diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara 2 Jumat. Selamat siang, bertemu dengan saya lagi. Salam pecis hitam, kaos galap. Yang nggak pakai kaos dulu. Ya, bersama dengan saya manusia sisa. Nanti kalau pas ulang tahun saya, nanti saya kasih penjelasan apa yang dimaksud manusia sisa. Ya, untuk yang sekarang saya akan membacakan surat Al-Kahfi dan fadilahnya. Sebelum menginjak intinya, kita ketahui dulu pengertian dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang dalam urutan di dalam Al-Quran adalah surat ke-18, terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi artinya gua, dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai 26. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi daya hidup pada manusia di luar hukum kebiasaan. Dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah untuk selama-lamanya. Kalimat-kalimat Allah ilmunya amat luas sekali, meliputi segala sesuatu, sehingga manusia tidak mampu untuk menulisnya. Kepastian datangnya hari berbangkit. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya bersih dari kekacauan dan kepalsuan. Itu pokok isinya yang pertama, bab keimanannya. Yang kedua, hukum-hukum. Dasar hukum wakalah, artinya berwakil. Larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Tidak boleh bangun tempat ibadah di atas kubur. Hukum membaca insya Allah, perbuatan salah yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Tiga, kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki, yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Cerita Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ada cerita-ceritanya itu ada 4 berarti. 3, Nabi Musa, Nabi Khidir, dan Dzulkarnain. Saksinya ada 3. Yang C, fadilah surat Al-Kahfi. Ini fadilahnya nih, manfaatnya. Banyak sekali fadilah membaca surat Al-Kahfi jika dibaca pada malam dan siang hari Jumat. Nanti setelah mengikuti ini, mudah-mudahan istiqomah baca surat Al-Kahfi pada malam dan siang hari Jumat. Maka pembacanya diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara kedua Jumat.
berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adza'alahu minan nuri ma bainal jum'atain." Ya, kurang lebih begitu. Artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara kedua Jumat. Dasarnya hadis riwayat Nasai, Baihaqi, dan Al-Hakim. Dengan membiasakan membaca surat Al-Kahfi, kelak pada hari kiamat akan memancar cahaya dari bawah kakinya, serta diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara dua Jumat. Oh, berarti 1 minggu 8 hari berarti. Oh, di antara berarti 6 hari, Sabtu sampai Kamis, diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati sat'a lahu nurum min tahti qadamihi ila ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamati lahu ma bain lahu ma bainal jum'atain." Artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan memancar dari bawah kakinya hingga menjulang ke atas langit. Istiqomah syaratnya ya. Dan akan meneranginya pada hari kiamat serta diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara dua Jumat, Sabtu sampai Kamis. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Oke, lanjut. Nabi SAW juga bersabda, "Man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamati min muqamihi ila Makkah." Artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagai mana ia diturunkan, maka pembacaan itu menjadi cahaya baginya di hari kiamat sejauh tempatnya berdiri hingga Mekah. Kalau di Indonesia ya cahayanya terang jauh Mekah sama Indonesia. Nanti keterangannya saya kasih teks di bawah apa di samping, di bawahnya aja. Udah, sekian. Untuk mengikuti info-info yang lainnya, ikuti terus channel ini, pantau, ikuti, tarii bila perlu, tunggui bila perlu, banting sekalian nanti. Ini masih ada banyak sekali nih manfaat-manfaatnya apabila ada as-sajdah. Nanti yang selanjutnya kita mengulik tentang fadilah surat as-sajdah. Oke, terima kasih. Terpantau channelnya, subscribe dan share supaya apa yang saya infokan ini bisa mengalir terus ke yang lainnya. Ingat, amal yang baik itu adalah amal yang mengalir, jangan berhenti di Anda. Terima kasih. Salam peci hitam, salam kaos dalam. Yang nggak pakai kaos, pakai dulu. Terima kasih.